Oke, kita bakal bedah salah satu konsep paling dasar, tapi super penting dalam trading, support dan resistance. Kalau kamu pernah lihat grafik harga, nah inilah cetak biru yang ngejelasin kenapa harga bisa naik, turun, atau kadang diem aja di situ. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih harga saham itu kayaknya suka nabrak tembok gaib? Lagi asik-asik naik, berhenti. Atau pas lagi turun, kayak ada lantai yang nahan. Nah, tembok dan lantai hayalan inilah yang kita sebut support dan resistance. Yuk kita bongkar cara kerjanya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari psikologi pasarnya, terus apa itu SNR, gimana cara nemuinnya, strategi tradingnya gimana, dan terakhir, gimana cara tahu level itu kuat atau enggak. Simpel kan? Oke, pertama-tama kita harus lurusin dulu nih cara pandang kita. Support dan resistance itu bukan garis ajaib atau rumus matematika yang rumit. Anggap aja ini cerminan psikologi pasar. Ini tuh jejak digital dari harapan dan ketakutan jutaan trader di seluruh dunia. Nah, disinilah letak keajaibannya. Namanya self-fulfilling prophecy. Gini deh gampangnya, karena banyak banget trader yang percaya kalau satu level harga itu penting, mereka semua bareng-bareng beli atau jual di situ. Dan, ya, tindakan massal itulah yang beneran bikin level itu jadi penting. Keren kan? Ada lagi nih, kekuatan angka bulat. Manusia itu kan suka sama yang gampang diingat ya, angka 50, 100, 1000. Ternyata para pemain besar institusi-institusi itu juga sering pasang order di angka-angka cantik kayak gitu. Makanya jangan heran kalau angka-angka ini sering jadi titik balik harga. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya. Biar gampang, kita pakai analogi yang simple banget, lantai dan langit-langit. Jadi gini, super itu lantainya. Ini area di mana para pembeli mikir, wah harganya udah murah nih, saatnya borong. Permintaan jadi lebih gede dari penawaran, dan harganya jadi ketahan, nggak jatuh lagi. Sebaliknya, resistensi itu langit-langitnya. Di sini para penjual yang ngomong, udah cukup untungnya, waktunya jual. Penawaran jadi lebih banyak, dan harga jadi susah buat naik lebih tinggi lagi. Nah, ini penting banget buat diingat. Jangan pernah anggap support dan resistance itu satu garis tipis yang presisi. Salah besar, anggaplah ini sebagai sebuah zona atau area. Jadi kalau harga nembus dikit atau nggak nyampe persis ke garisnya, itu normal banget. Ingat ya, zona bukan garis. Dan ini nih, konsep yang juga keren banget, pertukaran peran. Coba bayangin kalau langit-langit berhasil ditembus, apa yang terjadi? Ya, langit-langit itu jadi lantai yang baru buat kita pijak kan? Sama persis di trading. Begitu level resisten ditembus, dia seringkali berubah jadi level support yang baru. Oke, teori cukup. Sekarang kita ke bagian praktisnya. Gimana sih cara kita nemuin level-level ini di grafik? Anggap aja, kita mau ngegambar medan pertempuran antara pembeli dan penjual. Caranya gampang kok, cuma 3 langkah. 1. Pilih time frame kamu. Buat pemula, grafik harian itu udah paling pas. 2. Cari titik-titik balik harga yang paling kelihatan jelas. Mana puncak-puncaknya, mana lembah-lembahnya. 3. Tinggal sambungin titik-titik itu. Tarik garis horizontal yang nyambungin minimal 2 puncak atau 2 lembah. Udah, gitu aja. Pastinya ada juga alat-alat lain yang lebih canggih ya. Ada trendline, moving average, pivot point, Fibonacci, macam-macam. Tapi ingat, pondasi dasarnya tetap sama. Nyambungin puncak dan lembah harga yang udah pernah terjadi. Oke, peta pertempurannya udah jadi. Terus kita ngapain? Nah, ada 2 strategi utama yang bisa kita pakai. Mainin pantulannya atau manfaatin tembusannya. Strategi pertama namanya range trading. Ini pas banget kalau harga lagi bolak-balik aja di antara lantai dan langit-langit. Idenya simple banget. Beli pas dekat lantai, jual pas dekat langit-langit. Kita main pingpong di dalam area itu. Nah, strategi kedua itu kebalikannya, breakout trading. Di sini kita justru nungguin harga jebol. Pas harga berhasil nembus lantai atau langit-langit dengan kuat, disitulah kita masuk. Kita bertaruh momentumnya bakal lanjut terus dan ngebentuk tren baru. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini krusial banget. Nggak semua level itu sama kuatnya. Ada yang kayak tembok triplek, ada yang kayak tembok benteng. Kita harus bisa bedain, seberapa kuat sih tembok yang lagi kita hadapi ini. Ada 3 cara gampang buat nilainya. Pertama, udah berapa kali level itu diketok. Makin sering harga mantul di situ dan gagal nembus, ya makin kuat levelnya. Kedua, lihat volumenya. Kalau pas di area itu volume perdagangannya gede, artinya banyak pemain yang peduli sama level itu. Ketiga, lihat di time frame yang lebih besar. Level yang kelihatan di grafik mingguan atau bulanan, itu jauh lebih sakti daripada yang cuma ada di grafik per jam. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya. Intinya, level yang kuat itu yang udah sering diuji, volumenya tinggi, dan kelihatan di time frame besar. Sebaliknya, level yang baru disentuh sekali, volumenya kecil, dan cuma ada di time frame kecil, itu biasanya lebih gampang jebol.
Jadi intinya apa sih? Support dan resistance itu pada dasarnya adalah cara kita melihat pertarungan yang nggak kelihatan antara pembeli dan penjual. Alat ini mengubah psikologi pasar yang abstrak jadi zona-zona nyata di grafik yang bisa kita pakai buat nentuin langkah selanjutnya. Pada akhirnya, level-level ini tuh kayak memori pasar. Grafik gak pernah lupa di mana pertarungan sengit pernah terjadi. Pertanyaannya sekarang buat kamu, kalau kamu udah tahu di mana letak memori pasar ini, apa yang bakal kamu lakukan dengan informasi itu?